Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan diperkirakan akan berpisah dengan Sergio Conceição pada akhir musim ini dan mereka berniat memulai era baru dengan pelatih Italia menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Rossoneri telah mencari pelatih kepala dan direktur olahraga yang baru. Mereka percaya beberapa pelatih cocok dengan target mereka seperti Antonio Conte, Max Allegri, Gianpiero Gasperini, Maurizio Sarri, dan Roberto Mancini. Conte sepertinya akan sulit diraih karena Napoli tidak ingin berpisah dengan sang pelatih. Allegri dan Mancini memiliki karakteristik yang sesuai, tetapi mereka berada di belakang Gasperini dan Sarri dalam daftar Milan. Sarri menjadi kandidat kuat setelah pengalaman yang memenangkan Scudetto bersama Juventus serta Liga Eropa bersama Chelsea. Keputusan akhir akan muncul saat direktur olahraga yang baru telah diumumkan, tetapi menurut surat kabar tersebut, Rossoneri akan tetap mempertahankan struktur organisasi saat ini. Gary Cardinale melakukan pertemuan dengan Fabio Paratici di Como mengenai direktur olahraga yang baru, namun tidak ada perubahan yang terjadi pada pertemuan tersebut menurut sebuah laporan. Corriere della Sera mengabarkan bahwa Cardinale mengadakan pertemuan dengan Paratici di Como dalam beberapa hari terakhir. Mereka bertemu di hotel mewah dan membicarakan situasi peran direktur olahraga yang baru, tetapi tidak ada perkembangan terkait hal tersebut. Paratici sedang menjalani hukuman hingga 20 Juli, tetapi setelah hukuman berakhir maka dia akan kembali menjabat di Tottenham seperti surat kabar lain laporkan, sehingga Milan harus mencari alternatif lain. Dua nama favorit dalam daftar adalah Tony D'Amico dan Iglitare. Giorgio Furlani harus segera membuat keputusan terkait siapa yang akan mengisi peran tersebut, tetapi sepertinya CEO tidak ingin terburu-buru membuat keputusan. D'Amico masih memiliki kontrak dengan Atalanta hingga 2027 sehingga dia akan sulit digapai. Sementara itu Tare bisa langsung segera bergabung karena tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Dengan hadirnya kabar tersebut, praktis Paratici dicoret dari daftar direktur olahraga Milan yang baru. Kontrak Mattia Liberali akan berakhir pada 2026, namun sepertinya sang pemain memilih untuk pindah ke klub lain. Liberali adalah salah satu talenta paling menjanjikan di Italia setelah dia tampil mengesankan bersama Milan dan bahkan timnas muda Italia. Musim ini dia telah mengoleksi 7 gol dan 2 assist meskipun mengalami musim yang sulit. Matteo Moretto berbicara tentang situasi yang dialami Liberali saat berbicara di saluran YouTube Fabrizio Romano. Berikut komentar sang jurnalis. Milan harus memperbarui kontrak Liberali karena kontraknya akan berakhir pada 2026. Dia adalah salah satu pemain paling menjanjikan di Italia untuk usia dan kualitasnya. Dia memulai debut di tim utama, tetapi musim ini dia memiliki kisah yang sedikit aneh karena bolak-balik tim utama, Futuro, dan Primavera. Kedua pihak akan bertemu pada akhir musim untuk menemukan solusi terkait kontrak yang akan berakhir pada 2026, tetapi Liberali dapat mencoba jalan lain untuk pertumbuhan karirnya. Ungkapnya, Luka Jovic telah ikut berlatih bersama rekan satu timnya dan kondisi punggungnya jauh lebih baik menurut sebuah laporan. Sky Italia melaporkan bahwa kondisi Jovic jauh lebih baik saat menjalani sesi latihan setelah mengalami masalah punggung saat pemanasan jelang laga melawan Venezia. Sementara itu, Emerson Royal masih menjalani latihan secara individu untuk meningkatkan kebugarannya. Ini adalah sesi latihan pertama setelah para pemain diberikan jatah libur selama 2 hari pasca kemenangan melawan Venezia akhir pekan lalu. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa atmosfer di Milanello sangat positif dalam beberapa minggu ini setelah mereka mengalami masalah pada beberapa pekan yang lalu. Tender San Siro akan berakhir pada hari ini. AC Milan dan Inter masih menunggu kabar terbaru terkait proyek tersebut. Gazzetta dello Sport melaporkan dalam beberapa pekan terakhir duo Milan telah sepakat dalam proses pembelian Stadion San Siro beserta kawasan di sekitarnya. Tender proyek San Siro akan berakhir pada tengah malam 24 Maret 2025 waktu Italia. Tujuan dari tender ini adalah melihat apakah ada pihak lain yang berkepentingan terhadap daerah tersebut selain AC Milan dan Inter untuk membangun stadion baru. Milan dan Inter tidak mengharapkan adanya pesaing untuk daerah tersebut karena memang akan sulit melihat wilayah yang dihargai 197 juta euro itu untuk menguntungkan selain pembangunan stadion yang baru di sana. Legenda AC Milan yaitu Demetrio Albertini merasa laga final akan terasa sangat sulit mengingat performa mengesankan Bologna musim ini. Gazzetta dello Sport mewawancarai Albertini tentang partai puncak Coppa Italia yang akan diselenggarakan tengah bulan ini. Dia menyatakan bahwa laga ini akan sangat sulit bagi Rossoneri setelah melihat betapa baiknya Bologna bermain kemarin. Berikut komentar sang legenda. Ini akan sulit. Rosso Blu pantas mendapatkan banyak pujian karena telah memainkan permainan yang begitu indah. Mereka bermain sangat baik musim lalu dan bahkan jauh lebih baik lagi musim ini. Hasil ini bukanlah kebetulan, melainkan itu adalah kerja keras dari para direktur. Sebagai lawan,
Bolonya membuat saya takut karena antusiasme mereka saat lolos ke final dan keinginan kuat mereka untuk memberi para penggemar kemenangan. Bagi Milan, meski sudah lama tidak memenangkannya, Coppa Italia adalah salah satu dari banyak trofi dalam sejarah mereka. Bagi Bolonya, itu adalah sesuatu yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Ungkapnya. Clarence Seedorf mendesak AC Milan untuk membawa kembali Paolo Maldini ke klub karena dia yakin kemampuan sang legenda. Dalam sebuah wawancara bersama La Repubblica, Seedorf berbicara dan membagikan pendapatnya tentang situasi Milan saat ini, dan dia juga berbicara tentang Maldini yang saat ini masih belum memiliki pekerjaan. Selain itu, para fans juga menginginkan sang legenda kembali ke klub. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Haruskah Consecao pergi? Evaluasi harus dilakukan pada keseluruhan musim, bukan pada hasil 1 atau 2 pertandingan. Ini juga berlaku untuk mereka yang berada di posisi petinggi klub. Jika suatu hari Paolo Maldini kembali ke sepak bola, dia akan berguna untuk Milan, tim nasional, atau bahkan klub lain selama dia benar-benar diberi hak penuh untuk membuat keputusan. Paolo mewujudkan nilai-nilai olahraga yang sebenarnya. Ungkapnya. CEO Atalanta yaitu Luca Percassi memberikan kejelasan terkait masa depan Tony D'Amico setelah semua rumor yang beredar. Calciomercato.com melaporkan dalam sebuah acara di Stadion Gewiss untuk sponsor baru mereka, New Balance. CEO Atalanta yaitu Percassi ditanya tentang masa depan D'Amico. Dia menjelaskan sang direktur memiliki peran penting di klub musim depan. Berikut komentar Percassi. Akankah D'Amico juga memakai New Balance musim depan? Ya, dia adalah direktur olahraga fundamental kami dan akan memiliki tugas besar untuk menciptakan Atalanta yang kompetitif. Saya memiliki keyakinan besar padanya, dan dia pun senang bertahan. Sekarang kami fokus pada akhir musim ini. Kami harus terus bekerja. Ungkapnya.